Pernahkah Anda merasa berada di sebuah persimpangan jalan dalam hidup? Bukan hanya soal memilih arah, tetapi soal mencari makna yang lebih dalam, memahami tujuan yang sejati. Di hadapan kita terbentang jalan yang tak terbatas, namun tidak ada petunjuk pasti. Inilah dilema yang dihadapi oleh banyak orang saat mencari karir yang tepat. Pilihan yang kita ambil hari ini dapat menentukan masa depan kita. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang benar? Stoikisme, sebuah filosofi kuno, menawarkan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana kita seharusnya memilih jalan hidup, termasuk dalam menentukan karir. Tidak seperti pendekatan modern yang seringkali berpusat pada pencapaian dan kesuksesan material, Stoikisme menekankan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan keberanian untuk menghadapi realitas tanpa takut. Namun, bagaimana ajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan modern, di mana tekanan untuk sukses sangat besar? Mari kita jelajahi bersama. Bayangkan seorang pemuda bernama Markus. Dia berada di akhir masa kuliahnya dan menghadapi pilihan yang membingungkan. Apakah ia harus mengikuti jejak keluarganya menjadi seorang dokter, atau mengejar hasrat pribadinya untuk menjadi seorang seniman? Keduanya tampak menarik, namun dia merasakan tekanan yang luar biasa dari keluarganya untuk memilih jalur medis, sementara hati kecilnya selalu tertarik pada seni. Disinilah Stoikisme masuk. Menurut Stoikisme, yang paling penting bukanlah hasil dari pilihan tersebut, melainkan proses pengambilan keputusannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita perhatikan apa yang diajarkan Stoikisme tentang memahami diri dan memisahkan antara apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak. Dalam kasus Markus, dia mungkin tidak bisa mengendalikan harapan keluarganya, tetapi dia bisa mengendalikan bagaimana dia merespons tekanan tersebut. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, melainkan oleh pandangan mereka terhadap hal-hal tersebut. Ketika kita memilih karir, seringkali kita terganggu oleh opini dan ekspektasi orang lain. Dalam dunia modern, tekanan untuk sukses sering diukur dengan standar eksternal, gaji besar, posisi tinggi, atau reputasi profesional. Namun, menurut Stoikisme, hal-hal ini berada di luar kendali kita. Apa yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah dedikasi kita terhadap proses dan tindakan kita sendiri. Markus harus menyadari bahwa keputusan akhirnya harus datang dari pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri, bukan dari keinginan untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Ini bukan berarti dia harus sepenuhnya mengabaikan masukan keluarga atau masyarakat, tetapi dia perlu membedakan antara apa yang benar-benar penting, yaitu kebahagiaan dan kepuasan batinnya sendiri, dengan apa yang hanya bersifat sementara dan eksternal. Bayangkan hidup tanpa tekanan dari ekspektasi orang lain. Ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita mulai merasa lebih tenang dan memiliki kejelasan dalam membuat keputusan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi apatis, tetapi untuk menjadi bijak dalam menghadapi kenyataan. Dalam memilih karir, ini berarti menilai pilihan berdasarkan nilai-nilai kita sendiri, bukan standar orang lain. Mengembangkan kebajikan sebagai tujuan utama. Menurut Stoikisme, tujuan utama kehidupan adalah mengembangkan kebajikan, bukan mengejar kesenangan atau kekayaan. Kebajikan dalam filosofi Stoik mencakup kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Jadi, bagaimana ini relevan dalam memilih karir? Markus harus menanyakan pada dirinya sendiri, apakah pilihan karir ini akan membantunya mengembangkan kebajikan? Apakah dengan menjadi seniman, ia dapat mengekspresikan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian? Atau apakah menjadi dokter akan memungkinkan dia untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan keadilan dalam membantu orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa perspektif baru dalam proses pemilihan karir. Sebagian besar dari kita mungkin terbiasa memilih pekerjaan berdasarkan keuntungan materi.
Namun, stoikisme menantang kita untuk melihat lebih dalam, ke dalam jiwa kita sendiri. Apakah pekerjaan yang kita pilih akan memberi kita kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih berani? Jika jawabannya ya, maka itu adalah jalan yang layak untuk diambil, terlepas dari kesulitan atau tantangan yang mungkin kita hadapi di sepanjang jalan. Markus setelah merenung, mungkin menyadari bahwa seni memberinya kesempatan untuk mengembangkan keberanian dan pengendalian diri, untuk berjuang melalui keraguan diri, penolakan, dan ketidakpastian finansial. Di sisi lain, menjadi dokter mungkin memberinya kesempatan untuk berlatih kebijaksanaan dan keadilan dalam membantu orang lain dengan cara yang langsung. Namun, apapun pilihannya, kuncinya adalah memahami bahwa jalan yang benar bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang memupuk kebajikan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati datang dari pengembangan karakter, bukan dari pencapaian eksternal. Menghadapi ketakutan dan keraguan. Ketika Markus dihadapkan pada pilihan karirnya, wajar jika dia merasakan ketakutan dan keraguan. Haruskah dia mengejar mimpinya menjadi seniman dengan semua ketidakpastian yang datang bersamanya? Atau apakah dia harus bermain aman dan memilih jalur medis yang lebih stabil dan dihargai oleh masyarakat? Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan ini dengan kepala dingin. Salah satu konsep penting dalam stoikisme adalah amor fati, mencintai takdir. Ini berarti menerima dengan lapang dada semua yang terjadi dalam hidup, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, karena keduanya adalah bagian dari takdir kita. Jika kita dapat menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup, maka ketakutan kita terhadap kegagalan akan berkurang. Markus harus belajar mencintai ketidakpastian yang datang dengan mengejar mimpinya menjadi seniman, atau mencintai tantangan yang datang dengan menjadi seorang dokter. Dalam kedua kasus tersebut, dia harus memahami bahwa setiap langkah yang diambil, setiap kesulitan yang dihadapi, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketenangan dalam keputusan. Dalam stoikisme, ketenangan atau ataraksia adalah salah satu kualitas yang paling diinginkan. Ini adalah ketenangan pikiran yang tidak terpengaruh oleh kesenangan atau penderitaan. Ketika Markus mendekati keputusan akhir, dia harus mencari ketenangan ini dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang menemukan ketenangan dalam dirinya, keputusan yang diambil menjadi lebih jelas, lebih tulus, dan bebas dari kecemasan yang seringkali mengaburkan penilaian kita. Markus harus belajar bahwa ketenangan ini tidak datang dari luar, bukan dari opini orang lain atau harapan sosial, tetapi dari keselarasan dengan nilai-nilai dirinya sendiri. Ataraksia dalam stoikisme bisa dianggap sebagai landasan batin yang kokoh di tengah badai emosional dan tekanan eksternal. Mengambil keputusan karir tidak hanya soal menentukan langkah ke depan, tetapi juga soal menemukan kedamaian dalam pilihan yang diambil. Bagaimana Markus bisa meraih ini? Salah satu caranya adalah dengan mempraktikkan pemisahan yang jelas antara apa yang dapat dia kendalikan dan apa yang tidak, yang merupakan inti dari filosofi stoik. Markus mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap pilihannya. Mungkin keluarganya akan kecewa jika dia memilih seni, atau mungkin dia sendiri akan merasa kurang dihargai jika tidak mencapai status yang diinginkan oleh masyarakat. Tetapi, hal-hal ini berada di luar kendali Markus. Dia hanya bisa mengendalikan niatnya, tindakan-tindakannya, dan bagaimana dia memandang situasi tersebut. Di sini, stoikisme mengajarkan bahwa jika kita telah melakukan segala yang kita bisa dalam batas kendali kita, maka hasil akhirnya bukan lagi sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Hasil adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan takdir ini seharusnya kita terima dengan lapang dada. Kebebasan dari pujian dan celaan. Satu hal yang sering menahan kita dalam membuat keputusan besar adalah ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Markus mungkin sangat khawatir tentang bagaimana keluarganya atau teman-temannya akan bereaksi terhadap pilihannya.
Apakah mereka akan memuji keputusannya jika dia memilih karir yang terhormat seperti kedokteran? Ataukah mereka akan mencela jika dia memilih jalur yang dianggap lebih berisiko seperti seni? Stoikisme menawarkan kebebasan dari rasa takut ini. Salah satu prinsip yang kuat adalah bahwa pujian dan celaan dari orang lain adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Seneca, seorang filsuf Stoik terkenal, menulis bahwa kita seharusnya tidak terlalu khawatir tentang bagaimana kita dinilai oleh orang lain, melainkan lebih fokus pada bagaimana kita menilai diri kita sendiri berdasarkan standar moral yang tinggi. Markus perlu menyadari bahwa dalam jangka panjang, baik pujian maupun celaan akan memudar. Yang akan tersisa hanyalah bagaimana dia hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dia anggap benar. Dengan melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal, dia akan mendapatkan kebebasan batin yang lebih besar. Kebebasan ini sangat penting dalam memilih karir, karena membuat kita lebih berani dalam mengikuti jalan yang mungkin tidak selalu disetujui oleh orang lain, tetapi sangat sesuai dengan jiwa kita. Menemukan keadilan dalam pilihan. Dalam Stoikisme, keadilan tidak hanya terkait dengan hukum atau tata aturan masyarakat. Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika Markus mempertimbangkan pilihannya, dia perlu menanyakan, apakah pilihan ini adil bagi dirinya sendiri dan orang lain? Apakah ini membawa kebaikan bagi dunia? Jika Markus memilih jalur medis karena tekanan sosial, dia mungkin merasa bahwa dia tidak adil terhadap dirinya sendiri, karena dia mengabaikan hasrat dan minat pribadinya. Sebaliknya, jika dia memilih seni tanpa mempertimbangkan bagaimana dia bisa memberikan dampak positif pada orang lain, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan yang lebih besar. Keadilan dalam Stoikisme berarti menemukan keseimbangan antara tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam karir apapun yang Markus pilih, penting bagi dia untuk mempertimbangkan bagaimana dia bisa berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Ini bukan berarti dia harus mengorbankan minatnya, tetapi bagaimana dia bisa menjalankan minat tersebut dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, jika dia memilih menjadi seniman, Markus bisa menggunakan karyanya untuk menyampaikan pesan-pesan yang berdampak, membangkitkan kesadaran, atau bahkan membantu orang lain menemukan makna dalam hidup mereka. Jika dia memilih jalur medis, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Dalam kedua pilihan tersebut, kuncinya adalah memastikan bahwa jalur yang dia pilih adalah yang adil, baik bagi dirinya maupun bagi dunia. Memahami makna kebahagiaan sejati. Salah satu kesalahan besar yang sering dibuat orang dalam mencari karir adalah menganggap bahwa pekerjaan tertentu akan membawa kebahagiaan. Mereka mungkin berpikir bahwa gaji besar, prestis, atau status sosial adalah kunci untuk merasa puas dalam hidup. Namun, Stoikisme memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kebahagiaan. Menurut para filsuf Stoik, kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal eksternal seperti kekayaan atau ketenaran, melainkan dari ketenangan batin dan hidup sesuai dengan kebajikan. Ini berarti, tidak peduli jalur karir apa yang Markus pilih, kebahagiaannya tidak akan ditentukan oleh seberapa sukses dia di mata dunia, tetapi seberapa selaras hidupnya dengan prinsip-prinsip moral dan nilainya sendiri. Markus mungkin menemukan bahwa menjadi seorang seniman membawa kebahagiaan karena dia bisa mengekspresikan dirinya dengan jujur dan mengikuti hasratnya. Atau dia mungkin menemukan kebahagiaan dalam menjadi dokter karena dia merasa memiliki dampak positif yang nyata dalam kehidupan orang lain. Apapun pilihannya, dia harus selalu ingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari bagaimana dia menjalani hidupnya, bukan dari apa yang dia capai secara eksternal. Menerima perubahan dan ketidakpastian. Dalam hidup, satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan. Markus mungkin akan merasa bahwa setelah memilih satu jalur karir, dia terkunci dalam pilihan tersebut selama sisa hidupnya. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menerima ketidakpastian dan perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Markus bisa memulai karir sebagai seorang dokter,
dan kemudian menemukan bahwa dia ingin mengejar seni di kemudian hari. Atau dia bisa menjadi seorang seniman dan menemukan bahwa dia ingin kembali ke dunia medis. Kedua kemungkinan tersebut tidak mengurangi nilai dari keputusan awalnya. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima. Dengan memahami bahwa hidup adalah rangkaian peristiwa yang terus berubah, Markus dapat merasa lebih tenang dalam mengambil keputusan. Apapun jalan yang dia pilih, dia harus selalu siap untuk menghadapi perubahan yang datang dan meresponsnya dengan bijaksana. Mengembangkan resiliensi. Salah satu kualitas paling penting yang ditekankan oleh Stoikisme adalah resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kegagalan atau kesulitan. Markus mungkin merasa takut gagal, terutama jika dia memilih jalur yang penuh dengan ketidakpastian seperti seni. Tetapi Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Epictetus berkata bahwa kesulitan memperlihatkan kepada kita apa yang kita miliki di dalam diri kita. Ini berarti bahwa tantangan dan rintangan adalah bagian dari proses pengembangan diri. Markus harus belajar melihat setiap kegagalan sebagai batu loncatan, bukan sebagai penghalang. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia harus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa tumbuh menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat? Dengan memiliki mentalitas ini, Markus akan menjadi lebih berani dalam mengambil risiko, lebih tahan terhadap tekanan, dan lebih bijaksana dalam membuat keputusan di masa depan. Hidup dengan tujuan. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa hidup dengan tujuan adalah hal yang paling penting. Markus harus mencari karir yang bukan hanya memberi kepuasan sementara, tetapi yang juga memungkinkan dia untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Hidup dengan tujuan berarti memahami bahwa setiap tindakan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, harus didasarkan pada nilai-nilai yang lebih besar daripada sekadar keuntungan pribadi atau kesenangan jangka pendek. Markus harus mempertimbangkan apa yang ingin dia capai dalam hidupnya, di luar sekadar kesuksesan material. Apa dampak yang ingin dia buat di dunia? Apa warisan yang ingin dia tinggalkan? Dalam Stoikisme, hidup dengan tujuan adalah tentang mengarahkan hidup kita pada sesuatu yang lebih tinggi, yang melibatkan pengabdian kepada kebaikan yang lebih besar. Tujuan ini bisa berbeda bagi setiap orang, tetapi harus selalu mencerminkan integritas moral, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam hal karir, ini berarti memilih jalan yang memungkinkan kita untuk berkontribusi kepada masyarakat, membangun hubungan yang bermakna, dan terus berkembang sebagai individu. Markus mungkin menemukan bahwa menjadi seorang seniman memberinya kesempatan untuk mengekspresikan kebenaran yang dalam, menyampaikan pesan yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Atau, dia mungkin menemukan bahwa menjadi seorang dokter memungkinkan dia untuk secara langsung membantu orang yang sedang dalam kesulitan, membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Dalam kedua skenario, yang terpenting adalah bahwa dia merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, dan setiap langkah yang diambil mengarah ke sana. Menghadapi tekanan sosial dan membuat keputusan berani. Di dunia modern, tekanan sosial sangat besar. Banyak dari kita merasa terbebani oleh harapan keluarga, teman, dan masyarakat tentang apa yang seharusnya kita lakukan dengan hidup kita. Markus, dalam usahanya menemukan jalur karir yang tepat, pasti akan menghadapi tekanan ini. Keluarganya mungkin memiliki gagasan yang sangat jelas tentang apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang terhormat atau sukses, dan dia mungkin merasa terdorong untuk mematuhi harapan tersebut. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati berasal dari berani membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai kita sendiri, bukan nilai-nilai yang dipaksakan oleh orang lain. Markus harus memahami bahwa meskipun penting untuk menghormati orang-orang di sekitarnya, pada akhirnya, dia yang akan menjalani hidupnya. Hanya dia yang bisa menentukan jalan mana yang akan membawa kebahagiaan dan kepuasan sejati baginya. Menghadapi tekanan sosial membutuhkan keberanian.
tidak mudah melawan arus atau mengejar jalan yang mungkin tidak disetujui oleh orang lain. Tetapi Stoikisme memberikan keberanian ini dengan menunjukkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas harapan orang lain. Kita hanya bertanggung jawab atas integritas kita sendiri. Markus harus percaya bahwa dengan mengikuti jalan yang sejati bagi dirinya sendiri, dia tidak hanya akan menemukan kebahagiaan, tetapi juga rasa hormat yang tulus dari orang-orang di sekitarnya, yang pada akhirnya akan melihat keberanian dan ketulusan dalam pilihannya. Menerima risiko dan ketidakpastian. Setiap keputusan besar dalam hidup datang dengan risiko. Markus, seperti kita semua, mungkin merasa takut pada ketidakpastian yang datang dengan memilih karir. Bagaimana jika dia gagal? Bagaimana jika dia memilih jalan yang salah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantui kita ketika kita berada di ambang keputusan penting. Namun, Stoikisme menekankan pentingnya menerima risiko dan ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas dari risiko. Bahkan jalan yang terlihat paling aman sekalipun bisa penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Epictetus mengajarkan bahwa ketakutan kita terhadap hal-hal yang tidak pasti seringkali jauh lebih buruk daripada kenyataan itu sendiri. Markus harus belajar untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari proses. Alih-alih melihatnya sebagai penghalang, dia bisa melihat ketidakpastian sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui, kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan. Dia juga harus ingat bahwa tidak ada jalan yang benar-benar salah selama dia membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan integritas. Setiap jalur karir yang dia pilih akan membawa pelajaran berharga yang akan memperkaya hidupnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang bijaksana adalah kehidupan yang berani menghadapi ketidakpastian dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Memisahkan diri dari hasil. Dalam proses memilih karir, kita seringkali terobsesi dengan hasil akhir. Markus mungkin khawatir tentang apakah dia akan berhasil dalam jalur yang dia pilih, apakah dia akan mendapatkan pengakuan, atau apakah dia akan memenuhi standar kesuksesan yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, salah satu ajaran inti Stoikisme adalah pentingnya melepaskan keterikatan kita pada hasil. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Stoikisme menekankan bahwa kita hanya memiliki kendali atas tindakan kita, bukan hasilnya. Ini berarti bahwa Markus perlu fokus pada prosesnya, bukan pada apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia memilih jalur seni, dia harus memberikan yang terbaik dalam setiap karya yang dia ciptakan, tanpa terlalu khawatir apakah karyanya akan sukses secara komersial atau tidak. Jika dia memilih jalur medis, dia harus berfokus pada bagaimana dia bisa memberikan perawatan terbaik bagi pasien-pasiennya, bukan pada apakah dia akan mendapatkan penghargaan tertentu. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, Markus akan merasa lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Hasil, dalam pandangan Stoik, adalah bagian dari nasib, dan nasib tidak selalu berada di bawah kendali kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan kebajikan dan integritas. Hasil akhirnya, apakah kita berhasil atau gagal, adalah sesuatu yang harus kita terima dengan lapang dada. Mengintegrasikan nilai-nilai Stoik dalam karir sehari-hari. Setelah Markus memilih jalur karirnya, langkah berikutnya adalah bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai Stoik dalam kehidupan sehari-harinya sebagai profesional. Apapun jalur yang dia pilih, Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam setiap aspek kehidupan profesional. Sebagai contoh, jika Markus memilih menjadi seorang dokter, dia bisa mempraktikkan kebijaksanaan dengan membuat keputusan medis yang terbaik berdasarkan fakta dan pengetahuan yang ada, bukan berdasarkan emosi atau tekanan dari pihak lain. Dia bisa mempraktikkan keadilan dengan memberikan perawatan yang setara bagi semua pasien tanpa memandang status sosial atau kekayaan.
Keberanian akan dibutuhkan saat dia menghadapi situasi yang sulit, seperti saat harus memberikan diagnosis yang tidak menyenangkan atau menghadapi tekanan dari pihak luar. Pengendalian diri akan membantunya tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan, serta menjaga profesionalismenya dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Jika Markus memilih menjadi seorang seniman, dia bisa menggunakan nilai-nilai yang sama. Kebijaksanaan akan membantunya untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilannya. Keadilan dapat diterapkan dalam bagaimana dia memperlakukan orang lain di komunitas seninya, memastikan bahwa dia tidak mengeksploitasi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Keberanian akan dibutuhkan untuk terus berkarya meskipun menghadapi kritik atau penolakan, dan pengendalian diri akan membantunya tetap fokus dan disiplin dalam menjalankan proses kreatifnya. Menemukan kepuasan dalam proses bukan tujuan akhir. Salah satu pelajaran paling berharga dari stoikisme adalah bahwa kebahagiaan tidak ditemukan di ujung jalan, tetapi dalam perjalanan itu sendiri. Markus harus belajar menemukan kepuasan dalam setiap langkah yang dia ambil, terlepas dari hasil akhirnya. Entah dia memilih seni atau kedokteran, dia harus menemukan makna dan kebahagiaan dalam proses belajar, bekerja, dan berkembang. Seringkali, kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita hanya akan bahagia setelah mencapai tujuan tertentu, setelah mendapatkan gelar, setelah meraih pekerjaan yang diinginkan, atau setelah mendapatkan pengakuan. Namun, stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati tidak tergantung pada pencapaian eksternal. Kebahagiaan sejati datang dari bagaimana kita menjalani setiap hari, dari bagaimana kita mendekati tantangan dan peluang yang ada di depan kita. Markus harus memahami bahwa meskipun jalur yang dia pilih mungkin penuh dengan tantangan, rasa kepuasan sejati akan datang dari dedikasi dan upaya yang dia curahkan dalam pekerjaannya, bukan dari hasil akhir. Dengan cara ini, dia akan belajar mencintai prosesnya. Proses belajar, tumbuh, berjuang, dan berhasil, atau bahkan gagal, karena semuanya adalah bagian dari kehidupan yang berharga. Dalam mengakhiri perjalanan ini, Markus akan dihadapkan pada suatu pemahaman yang mendalam tentang makna keberadaan dan bagaimana setiap pilihan yang dia buat bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita adalah bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar. Tindakan kita, baik besar maupun kecil, memiliki dampak yang melampaui diri kita sendiri. Dalam setiap interaksi dan keputusan yang diambil, terdapat kesempatan untuk menyebarkan kebaikan dan berkontribusi terhadap kebahagiaan bersama. Markus perlu ingat bahwa perjalanan menemukan karir yang tepat tidak selalu linier. Ada kalanya jalan terasa terjal saat tantangan dan keraguan menghampiri. Namun justru dalam momen-momen inilah stoikisme menampilkan keindahan dan kekuatan. Menghadapi kesulitan dengan sikap yang tenang dan bijak, dia akan menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya mungkin tidak dia sadari. Ketika dia dapat merangkul ketidakpastian dan risiko, dia akan melihat bahwa setiap langkah, baik atau buruk, adalah bagian dari pertumbuhan dan pengembangan dirinya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai stoik ke dalam kehidupan sehari-hari, Markus tidak hanya akan menemukan jalan karir yang sesuai dengan jiwanya, tetapi juga menciptakan kehidupan yang kaya makna dan integritas. Dia akan belajar untuk menghargai setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berharga. Setiap karya seni yang dia ciptakan atau pasien yang dia rawat akan menjadi bagian dari warisannya, merefleksikan dedikasi dan komitmennya untuk hidup dengan tujuan. Markus, dalam pencarian jalur karirnya, akan menemukan bahwa hidup yang berarti tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa dalam kita terhubung dengan nilai-nilai kita dan seberapa besar kita berkontribusi kepada orang lain. Ketika dia mampu melihat setiap pilihan dan tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan memberi, dia akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada hasil, tetapi terletak dalam proses itu sendiri. Dalam setiap langkah yang dia ambil, dia harus terus mengingat kata-kata Seneca, kesulitan menguji jiwa. Setiap kesulitan yang dia hadapi akan mengasah karakternya,
membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Dengan filosofi Stoik sebagai panduan, Markus akan menempuh jalan karir yang bukan hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga berdampak positif pada dunia di sekelilingnya. Dalam penutup ini, mari kita ingat bahwa perjalanan mencari karir yang tepat adalah perjalanan yang penuh makna. Seperti halnya Markus, kita semua memiliki kekuatan untuk merancang nasib kita sendiri, menemukan tujuan dalam setiap langkah, dan menjalani hidup dengan integritas. Dengan setiap keputusan yang kita buat, mari kita berusaha untuk hidup dengan bijaksana, berani, dan penuh kasih. Menciptakan kehidupan yang tidak hanya memuaskan bagi diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Mari kita rangkul perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, dan biarkan nilai-nilai Stoik memandu kita menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna